Aku mengira rumah ini aman. Sampai nenek suamiku yang lumpuh berbisik meminta balas dendam. Dan aku sadar, kejahatan itu tinggal satu atap denganku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi selalu datang lebih cepat di rumah itu, seolah dinding-dindingnya tidak memberi ruang bagi Dina untuk berlama-lama dalam tidur. Ia bangun sebelum alarm berbunyi, duduk di tepi ranjang dengan punggung menghadap Andre. Nafas suaminya terdengar teratur. Terlalu tenang untuk sebuah rumah yang setiap sudutnya menyimpan ketegangan tak terucap. Dina menatap lantai, merasakan dinginnya ubin menembus telapak kaki, lalu berdiri tanpa suara. Di dapur, ia menyiapkan sarapan dengan gerakan otomatis. Wajan dipanaskan, nasi diaduk perlahan, air mendidih dibiarkan tanpa penutup. Semua dilakukan tanpa benar-benar dipikirkan. Pikirannya justru tertuju pada kamar di ujung lorong, tempat nenek Yati terbaring sejak pagi hingga malam, sejak hari-hari yang tak pernah dijelaskan secara utuh. Dina melirik ke arah lorong itu. Pintu kamar nenek Yati terbuka sedikit. Dari celahnya, terlihat bayangan tubuh renta yang tak bergerak. Nenek Yati selalu terjaga lebih awal darinya. Mata perempuan tua itu kerap menatap langit-langit, seolah menghitung retakan yang tak pernah berubah. Dina sering merasa tatapan itu menembus dinding, menembus dirinya. Andre muncul di ambang pintu dapur, rambutnya masih berantakan. Ia duduk di kursi tanpa menyapa. Tangannya meraih ponsel, matanya langsung terpaku pada layar. Dina menaruh piring di depannya. Tehnya panas, kata Dina pelan. Andre mengangguk singkat. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada senyum. Ia menyeruput teh dengan wajah datar. Keheningan kembali menekan ruangan, hanya dipecah oleh bunyi sendok mengenai piring. Dina duduk berhadapan dengannya. Ia mencoba mencari celah untuk berbicara, sekadar menanyakan rencana hari itu, atau menyinggung jadwal kontrol nenek Yati yang sempat tertunda. Namun setiap kali ia membuka mulut, tatapan Andre membuatnya mengurungkan niat. Ada sesuatu di mata suaminya, bukan marah, bukan lelah, melainkan jarak yang sengaja diciptakan. Aku ke belakang sebentar, ujar Andre akhirnya, berdiri sebelum sarapannya habis. Dina mengangguk. Ia mendengar langkah kaki Andre menjauh ke kamar mandi. Ketika suara pintu tertutup, Dina menghela napas panjang. Rasanya seperti setiap percakapan di rumah itu harus diukur, ditimbang, dan akhirnya disimpan sendiri. Setelah membereskan meja, Dina melangkah ke kamar nenek Yati. Ia mengetuk pelan sebelum masuk. Nenek Yati menoleh, matanya yang keruh menatap Dina dengan sorot yang sulit diterjemahkan. Tubuhnya terbaring kaku, selimut rapi menutupi kaki yang tak lagi bisa digerakkan. Pagi, Nek, sapa Dina. Nenek Yati tidak langsung menjawab. Bibirnya bergerak pelan, seolah mencari kata yang tepat. Dina mendekat, membantu menopang bantal agar posisi nenek Yati lebih nyaman. Kamu belum sarapan? Suara nenek Yati serak, nyaris berbisik. Sudah, Nek. Nanti aku buatkan untuk nenek, jawab Dina. Nenek Yati mengangguk kecil. Tangannya yang kurus bergerak, jari-jarinya mencengkeram ujung selimut. Ada kegelisahan di sana. Dina memperhatikan gerakan itu, merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan namun tertahan. Andre. Nenek Yati berhenti, menelan ludah. Dia baik-baik saja. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi nada di baliknya membuat Dina ragu. Seperti biasa, jawab Dina hati-hati. Nenek Yati memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Tatapannya kini lebih tajam, menatap Dina seolah ingin memastikan sesuatu. Dina menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia sudah terlalu sering merasakan kejanggalan setiap kali nama Andre disebut di kamar ini. Saat Dina hendak keluar untuk mengambilkan sarapan, nenek Yati memanggilnya lagi. Dina, katanya pelan. Dina berbalik. Iya, Nek. Nenek Yati menggeleng, seakan ragu pada kata-katanya sendiri. Tidak apa-apa. Pergilah. Dina mengangguk, meski dadanya terasa berat. Ia meninggalkan kamar itu dengan perasaan terganjal, seolah ada kalimat yang tertinggal di udara. Hari berjalan lambat. Andre pergi tanpa pamit,
hanya meninggalkan pesan singkat di meja. Dina membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan sesekali kembali ke kamar Nenek Yati untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Setiap kali Dina berada di sana, ia merasakan tekanan yang sama, keheningan yang terlalu padat untuk disebut tenang. Sore menjelang, Dina duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin. Ia menatap jendela, memperhatikan bayangan matahari yang perlahan menghilang di balik atap rumah tetangga. Rumah itu sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi itu penuh dengan pertanyaan yang belum berani ia ajukan. Ketika Andre pulang, wajahnya tampak lelah. Ia meletakkan tas tanpa berkata apapun dan langsung menuju kamar. Dina mengikutinya dengan pandangan, ingin bertanya kemana ia pergi, mengapa pulangnya terlambat. Namun kata-kata itu kembali tertahan. Malam datang dengan cepat. Dina berbaring di sisi Andre, memandangi langit-langit yang gelap. Ia mendengar napas suaminya kembali teratur, seolah tidak ada beban apapun yang perlu dibagi. Dari kamar sebelah, terdengar suara Nenek Yati berdehem pelan, seperti panggilan yang tak pernah sampai. Dina memejamkan mata, tetapi pikirannya tetap terjaga. Rumah itu terasa semakin asing baginya, bukan karena dinding atau perabot, melainkan karena jarak yang tumbuh di antara orang-orang di dalamnya. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang perlahan merayap ke dalam kesadarannya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Dina bertanya pada dirinya sendiri, apakah rumah ini benar-benar tempatnya pulang, atau hanya ruang sementara yang menyimpan rahasia yang belum siap ia hadapi. Dina terjaga sebelum fajar, bukan karena suara atau cahaya, melainkan oleh perasaan tertekan yang menetap di dadanya sejak malam. Ia bangkit perlahan agar tidak mengganggu Andre, lalu duduk sejenak di tepi ranjang. Bayangan pertanyaan semalam kembali muncul, tentang rumah yang terasa menjauh, tentang jarak yang tak pernah dibicarakan. Dina menarik napas panjang dan berdiri. Ia menuju dapur, menyiapkan air hangat, lalu berjalan ke kamar Nenek Yati. Ketukan pelan tak segera dibalas. Dina mendorong pintu sedikit dan mendapati Nenek Yati terjaga. Matanya terbuka, tatapannya menunggu. "Pagi, Nek," kata Dina. Nenek Yati mengangguk tipis. "Kamu tidak tidur nyenyak," ujarnya pelan, seperti sebuah kesimpulan, bukan pertanyaan. Dina tertegun sesaat. "Mungkin," jawabnya singkat. Ia meletakkan gelas di meja kecil dan membantu memposisikan tubuh Nenek Yati agar lebih nyaman. Sentuhan itu dibalas dengan genggaman ringan di pergelangan tangannya. Lemah, namun penuh maksud. "Dina," panggil Nenek Yati lagi. Suaranya bergetar. "Aku perlu bicara. Sekarang." Dina menatap wajah keriput itu, membaca ketegasan yang jarang muncul. Ia duduk di kursi dekat ranjang. "Ada apa, Nek?" Nenek Yati menelan ludah. Matanya bergerak ke pintu, memastikan tertutup. "Aku tidak punya banyak waktu," katanya lirih. "Dan aku tidak bisa lagi menyimpan ini." Dina merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Tentang apa?" "Balas dendam," ucap Nenek Yati, satu kata yang jatuh berat di udara. Dina terpaku. "Nek? Bantu aku," lanjut Nenek Yati, nadanya mendesak. "Aku ingin kamu membantuku membalas apa yang sudah dilakukan kepadaku." Dina berdiri setengah, refleks menolak. "Aku tidak mengerti. Balas dendam pada siapa?" Nenek Yati menarik napas dengan susah payah. "Pada Andre." Nama itu membuat Dina membeku. "Itu tidak masuk akal," katanya cepat, lebih kepada dirinya sendiri. "Andre, dia cucu nenek." "Justru itu," jawab Nenek Yati, matanya basah. "Karena dia cucuku." Dina menggeleng, mencoba menyusun kata yang tepat. "Nenek sedang lelah. Kita bisa bicara nanti." "Jangan menghindar," potong Nenek Yati. Tangannya mengencang di pergelangan Dina. "Dengar aku. Aku tidak meminta kamu menyakitinya. Aku meminta keadilan." Dina menarik kursi lebih dekat, duduk kembali. "Keadilan untuk apa?" Nenek Yati terdiam sejenak, seolah memilih kata agar tidak runtuh. "Untuk kakiku. Untuk hidupku yang berhenti." Dina menelan ludah. "Nek, aku tidak paham." "Dia yang membuatku seperti ini," kata Nenek Yati, tegas. "Andre."
Kata-kata itu bergema di kepala Dina. Ia ingin tertawa, menyangkal, menuduh pikiran Nenek Yati melayang. Namun tatapan di hadapannya terlalu jernih untuk diabaikan. Apa yang Nenek katakan, itu tuduhan berat. Aku tahu, jawab Nenek Yati. Karena itu aku meminta bantuanmu. Kamu satu-satunya yang masih mau mendengarkan. Dina berdiri lagi, kali ini benar-benar bangkit. Aku perlu waktu, katanya cepat. Ini terlalu besar. Pintu kamar terbuka tiba-tiba. Andre berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. Waktu untuk apa? Tanyanya. Dina tersentak. Kamu sudah pulang. Andre melangkah masuk tanpa menjawab. Tatapannya berpindah dari Dina ke Nenek Yati. Kenapa pintu tertutup? Nenek Yati menatap langit-langit. Diam. Dina menjawab, kami bicara. Tentang apa? Andre mendekat, suaranya dingin. Hal-hal biasa, kata Dina, terlalu cepat. Andre tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Nenek tidak boleh terlalu banyak bicara. Dokter, ia berhenti, menghela napas. Nenek capek. Aku tidak capek, potong Nenek Yati pelan. Aku muak. Andre membeku sepersekian detik. Apa maksud Nenek? Nenek Yati menoleh, menatap cucunya dengan sorot tajam. Kamu tahu. Keheningan menebal. Andre tertawa kecil, canggung. Nenek sering bingung, katanya sambil menatap Dina. Kamu jangan terpengaruh. Dina merasakan amarah kecil menyala, bercampur kebingungan. Aku tidak terpengaruh apapun, ujarnya. Aku hanya mendengar. Tidak perlu, jawab Andre cepat. Aku yang urus. Ia meraih lengan Dina, terlalu erat. Dina melepaskan diri. Aku bisa memutuskan sendiri. Andre menatapnya lama, lalu mengendur. Terserah. Tapi jangan membesar-besarkan. Ia berbalik dan keluar, menutup pintu dengan suara yang terlalu keras untuk disebut biasa. Dina kembali duduk, lututnya melemah. Nenek Yati menghela napas panjang. Kamu lihat. Apa? Dina berbisik. Ketakutannya, jawab Nenek Yati. Dia takut kamu tahu. Dina menggeleng pelan. Aku belum tahu apa-apa. Karena kamu belum mau, kata Nenek Yati. Aku tidak memintamu percaya. Aku memintamu membantu. Membantu bagaimana? Tanya Dina, suaranya nyaris hilang. Dengarkan aku. Simpan yang aku katakan. Kumpulkan apa yang kamu lihat, jawab Nenek Yati. Lalu serahkan pada yang berhak. Dina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku istri Andre. Aku neneknya, balas Nenek Yati lembut. Dan aku korban. Dina mengangkat kepala. Mata mereka bertemu. Di sana ada harapan yang rapuh, menggantung pada keputusan yang belum berani ia ambil. Ketika Dina keluar dari kamar itu, langkahnya terasa berat. Permintaan yang baru saja ia dengar berputar-putar di kepalanya, menuntut jawaban. Ia menyadari satu hal dengan jelas. Sejak pagi itu, rumah yang sudah terasa asing kini memintanya memilih, diam dan aman, atau mendengar kebenaran yang mungkin menghancurkan segalanya. Dina menghabiskan sisa pagi dengan pikiran yang terus berputar. Kata-kata Nenek Yati belum juga mengendap, hanya bergeser ke sudut-sudut kepalanya. Muncul setiap kali ia berhenti bergerak. Ia berusaha kembali pada rutinitas, melipat pakaian, menyapu lantai, menata rak, namun semuanya terasa dilakukan oleh tubuh yang bekerja sendiri, sementara pikirannya mengawasi dari kejauhan. Andre tidak keluar kamar hingga siang. Ketika akhirnya ia muncul, wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Dina memperhatikannya dari dapur, pura-pura sibuk mengiris sayur. Andre mengambil segelas air, meminumnya cepat, lalu menatap Dina seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun yang keluar hanya, kamu ke kamar nenek lagi. Dina mengangguk. Sebentar. Dia butuh istirahat, ujar Andre. Nada suaranya terdengar biasa, tapi ada ketegangan tipis di sana. Jangan terlalu lama. Dina menahan diri untuk tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dan kembali pada pekerjaannya. Dalam hati, ia mencatat, bukan apa yang dikatakan Andre, melainkan apa yang dihindarinya.
Setelah Andre kembali ke kamar, Dina membawa makanan ke Nenek Yati. Ia membuka pintu perlahan. Nenek Yati menatapnya, lalu menggeser pandangan ke pintu, memastikan tertutup. Tidak ada kata-kata besar, hanya keheningan yang terasa syarat. "Kamu baik-baik saja?" tanya Dina, berusaha terdengar wajar. Nenek Yati mengangguk kecil. "Kamu belum bicara dengannya lagi?" "Tidak," jawab Dina jujur. "Aku belum tahu harus bagaimana." Nenek Yati tidak mendesak. Ia hanya menghela napas, tangannya meraba selimut, lalu berhenti. "Perhatikan," katanya singkat. "Itu saja." Dina mengernyit. "Perhatikan apa?" "Yang berubah," jawab Nenek Yati. "Dan yang tidak pernah berubah." Kalimat itu sederhana, namun Dina membawanya keluar dari kamar dengan perasaan terganjal. Ia kembali ke ruang tengah, duduk, dan menatap pintu kamar Andre. Ia teringat bagaimana suaminya menutup pintu dengan keras tadi pagi, bagaimana tatapannya cepat berpaling ketika Nenek Yati menyebut namanya. Semua hal kecil yang sebelumnya terasa sepele kini menuntut perhatian. Sore hari, Andre keluar rumah tanpa penjelasan panjang. "Aku keluar sebentar," katanya sambil mengenakan sepatu. Tidak ada keterangan kemana atau untuk apa. Dina memperhatikannya sampai pintu tertutup. Ia berdiri beberapa detik, lalu mendekat ke pintu kamar Andre. Bukan untuk masuk, hanya berdiri, mendengarkan. Tidak ada suara. Dina kembali ke dapur, mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin menjadi orang yang mencurigai tanpa dasar. Namun perasaan itu tidak bisa diusir begitu saja. Ia mulai menyadari kebiasaan-kebiasaan kecil Andre. Cara ia selalu memastikan pintu kamar Nenek Yati terbuka. Cara ia cepat mengakhiri percakapan jika Dina terlalu lama di sana. Cara ia menyimpan ponselnya menghadap ke bawah. Saat Andre pulang menjelang malam, Dina menyambutnya dengan pertanyaan ringan. "Capek?" Andre mengangguk. "Biasa." "Dari mana?" Dina bertanya, menjaga nada suaranya tetap netral. Andre berhenti sejenak, lalu menjawab, "Urusan kerja." Jawaban itu terdengar seperti tembok, tidak terbuka untuk dilanjutkan. Dina tidak bertanya lagi. Ia mencatat jeda sebelum jawaban itu keluar. Malam itu, Dina kembali ke kamar Nenek Yati untuk memastikan obatnya diminum. Ia menutup pintu, lalu duduk di kursi kecil. Nenek Yati menatapnya lama, seolah membaca sesuatu di wajah Dina. "Kamu melihatnya," kata Nenek Yati akhirnya. "Melihat apa?" Dina bertanya, meski ia tahu maksudnya. "Keraguannya," jawab Nenek Yati. "Dia tidak setenang yang dia pura-pura." Dina menghela napas. "Aku tidak tahu harus percaya pada apa." "Jangan percaya," balas Nenek Yati. "Perhatikan saja." Dina terdiam. Ia membantu Nenek Yati minum, lalu membereskan meja kecil. Saat hendak pergi, Nenek Yati berkata lagi, lebih pelan, "Ada hal-hal yang disembunyikan orang bukan karena ingin rapi, tapi karena takut berantakan." Kalimat itu mengikuti Dina hingga ke kamar. Andre sudah berbaring, punggungnya menghadap Dina. Ia tidak menoleh saat Dina masuk. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Dina berbaring di sisi lain, memandangi langit-langit yang gelap. Ia menyadari perubahan dalam dirinya. Bukan keberanian atau kemarahan, melainkan kewaspadaan. Setiap suara, setiap gerakan kecil Andre kini terasa memiliki bobot. Ia mulai bertanya-tanya bukan tentang apa yang Andre lakukan, melainkan tentang apa yang ia hindari untuk dibicarakan. Dina memejamkan mata, mencoba tidur. Namun pikirannya tetap terjaga, menelusuri potongan-potongan kecil yang belum menyatu. Benih kecurigaan itu tidak lagi bisa diabaikan. Ia tumbuh pelan, menyebar, dan membuat Dina sadar bahwa ketenangan yang ia rasakan selama ini mungkin hanya ilusi yang rapuh. Dina terjaga dengan perasaan menggantung yang belum juga turun menjadi keputusan. Ia tidak menunggu pagi sepenuhnya. Cahaya masih pucat ketika ia beranjak dari ranjang. Andre terbangun setengah, bergumam tak jelas, lalu kembali diam. Dina melangkah pelan ke kamar Nenek Yati, membawa segelas air hangat dan obat. Pintu terbuka. Nenek Yati menatapnya seolah sudah menunggu. Tatapan itu tidak meminta, tidak mendesak, hanya mengundang. "Kamu ingin bercerita," kata Dina,
lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Nenek Yati mengangguk. Tidak semuanya. Aku tidak kuat. Ia menarik napas pendek. Hanya potongannya. Dina duduk. Aku mendengar. Nenek Yati memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Hari itu, katanya pelan, Andre pulang lebih awal. Dina menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia membiarkan keheningan bekerja. Dia bilang ada urusan yang dibatalkan. Lanjut Nenek Yati. Nada suaranya tidak seperti biasa. Terlalu cepat. Dina mengangguk tipis. Andre memang sering pulang tanpa cerita, tapi selalu dengan wajah yang sama, tenang, tertutup. Lalu, kami bertengkar, ujar Nenek Yati. Bukan besar. Kata-kata pendek. Aku bilang aku tahu. Tahu apa? Dina bertanya. Nenek Yati menggeleng, kerut di dahinya mengeras. Itu yang terpotong. Aku tahu ada sesuatu, tapi sebelum aku mengucapkannya, ia berhenti. Tangannya meremas selimut. Ada dorongan. Tidak kuat. Bukan jatuh karena kakiku. Dina menelan ludah. Siapa yang mendorong? Nenek Yati membuka mata, menatap Dina lurus. Dia ada di ruangan. Dina merasakan dada mengencang. Andre. Nenek Yati tidak mengucap nama. Ia hanya menatap, lalu mengalihkan pandangan ke jendela. Aku ingat bunyi. Barang jatuh. Lalu sakit yang membuatku tak bisa berteriak. Dina menarik napas dalam-dalam. Andre bilang. Ia berhenti, memilih kata. Andre pernah bilang nenek terpeleset saat sendirian. Nenek Yati tersenyum pahit. Sendirian, ulangnya pelan. Itu kata yang mudah. Dina terdiam. Kontradiksi itu jelas, namun Dina menahan diri. Ia tidak ingin memaksa ingatan yang rapuh. Apalagi yang nenek ingat. Lampu, jawab Nenek Yati cepat. Lampu ruang itu mati. Padahal siang. Aku sempat bertanya kenapa gelap. Dina mengerutkan kening. Lampu mati. Ya, kata Nenek Yati. Lalu terang lagi. Seperti ada yang menekan sakelar. Dina mencatat dalam hati. Ia ingat Andre pernah menyebut listrik bermasalah hari itu. Alasan sederhana yang terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Langkah kaki terdengar di lorong. Dina berdiri refleks, merapikan gelas. Pintu terbuka. Andre muncul dengan handuk di bahu. Kalian bicara apa? Obat, jawab Dina singkat. Andre mendekat, matanya menyapu wajah Nenek Yati. Jangan memaksakan, katanya. Ingat kata dokter. Aku ingat kata-katamu, balas Nenek Yati pelan. Andre tersenyum tipis. Itu bukan hal yang sama. Dina memperhatikan keduanya. Ada jarak yang tidak terlihat, seperti garis yang ditarik cepat lalu disembunyikan. Aku sudah selesai, kata Dina, mengangkat gelas kosong. Nenek perlu istirahat. Andre mengangguk, lalu menatap Dina lebih lama dari biasanya. Kamu jangan mendengar cerita yang membuatmu khawatir. Yang membuatku khawatir adalah kebohongan, jawab Dina, nadanya tenang. Andre tidak membalas. Ia berbalik dan pergi. Pintu menutup tanpa suara keras, justru lebih mengganggu. Dina kembali duduk. Nenek Yati menghela napas panjang. Dia selalu begitu, katanya. Tenang ketika ingin menutup. Dina ragu sejenak, lalu bertanya. Setelah itu, apa yang terjadi? Sunyi, jawab Nenek Yati. Sunyi yang terlalu cepat. Aku ingat dia berdiri dekat pintu. Aku ingin memanggil, tapi suara tidak keluar. Dina merasakan tengkuknya dingin. Apakah ada orang lain? Nenek Yati menggeleng. Tidak. Hanya kami. Apakah Andre menyentuh sesuatu? Dina bertanya hati-hati. Barang. Nenek Yati berpikir. Ada vas, katanya akhirnya. Vas kecil di meja samping. Jatuh. Dina mengangguk. Vas itu masih ada di rumah. Ia ingat pernah membersihkannya. Pecah. Tidak, jawab Nenek Yati. Tapi retak. Dina menyimpan jawaban itu. Ia berdiri, merapikan selimut. Cukup untuk hari ini.
Saat Dina keluar, Andre sedang berdiri di dapur, menatap ponselnya. Ia mengangkat kepala. Nenek mengada-ada. Dina menggeleng. Dia mengingat. Andre mendekat setengah langkah. Ingatan bisa salah. Bisa, jawab Dina. Tapi tidak semuanya. Andre tersenyum lagi, lebih tipis. Kamu terlalu banyak memikirkan. Dina tidak menjawab. Ia melewati Andre, menuju ruang tengah. Malam turun pelan. Dina duduk, menatap rak kecil di sudut ruangan. Pandangannya berhenti pada sebuah vas kecil dengan garis halus di sisinya. Retak yang rapi, seolah pernah terjatuh lalu diletakkan kembali dengan hati-hati. Dina berdiri dan mendekat. Ia menyentuh retakan itu dengan ujung jari. Retaknya lama, bukan baru. Dan ia baru ingat satu hal yang membuat dadanya mengencang. Vas itu biasanya diletakkan tinggi, jauh dari jangkauan Nenek Yati. Dina tidak langsung menyinggung vas itu. Ia meletakkannya kembali dengan hati-hati, seolah benda kecil itu bisa mendengar dan mengadu. Malam berlalu tanpa percakapan berarti. Andre berbicara seperlunya. Nada suaranya tetap rata, hampir menenangkan. Justru ketenangan itulah yang membuat Dina waspada. Pagi berikutnya, Andre bangun lebih awal dari biasanya. Ia sudah berpakaian rapi ketika Dina keluar kamar. Aku buatkan sarapan, kata Dina, mengikuti kebiasaan. Tidak usah, jawab Andre cepat. Aku makan di luar. Dina berhenti di ambang dapur. Kamu jarang begitu. Andre meraih kunci, lalu berhenti. Sekarang iya. Ia menoleh. Kamu di rumah saja. Jaga nenek. Perintah itu dibungkus sebagai perhatian. Dina mengangguk, meski ada sesuatu yang terasa dikunci. Setelah Andre pergi, Dina ke kamar Nenek Yati. Ia membantu membersihkan dan mengganti sprei. Nenek Yati memperhatikan tanpa banyak bicara. Ketika Dina hendak keluar, Nenek Yati berkata pelan, dia menyusun ulang. Menyusun ulang apa? Dina bertanya. Jadwalmu, jawab Nenek Yati. Waktumu. Dina tersenyum tipis. Mungkin dia hanya khawatir. Nenek Yati menatapnya lama. Kekhawatiran yang tidak memberi pilihan. Siang itu, Dina menyadari beberapa hal kecil yang berubah. Kunci lemari obat dipindahkan. Ponsel Andre tak pernah lagi ditinggal di meja. Pintu kamar Nenek Yati selalu dibiarkan terbuka. Cukup terbuka untuk melihat, cukup sempit untuk menghalangi percakapan. Ketika Dina menutupnya, Andre muncul seolah kebetulan. Biar ada sirkulasi, katanya. Dina mengangguk, membiarkan pintu terbuka. Ia menyiapkan makan siang. Andre pulang lebih cepat, duduk di meja sambil menatap jam. Jangan terlalu lama di kamar nenek, ujarnya sambil menyuap. Dia perlu tenang. Tenang atau diam? Dina bertanya, nadanya datar. Andre menatapnya. Kamu lelah. Jangan memelintir. Tidak ada pertengkaran. Hanya batas yang ditegaskan. Sore hari, Dina hendak keluar membeli kebutuhan. Andre berdiri di pintu. Aku ikut. Kamu tadi bilang ada urusan, jawab Dina. Batal, kata Andre singkat. Ia mengambil jaket. Lebih cepat kalau berdua. Di toko, Andre mendorong troli, memilih barang dengan cepat. Dina memperhatikan caranya menempatkan diri di antara Dina dan lorong, seolah tanpa sengaja. Ketika Dina berhenti untuk membaca label, Andre sudah memanggil. Sudah? Di kasir, Andre membayar tanpa bertanya. Di perjalanan pulang, ia menyalakan radio keras-keras. Dina memandang keluar jendela, merasakan ruangnya menyempit. Malam turun. Andre mengatur lampu, mematikan beberapa sudut. Biar hemat, katanya. Dina mengangguk. Ia kembali ke kamar Nenek Yati untuk memberi obat. Andre berdiri di ambang pintu. Di sini saja, katanya. Aku yang masuk. Dina menyerahkan obat. Dari luar, ia mendengar suara Andre, lembut, menenangkan, terlalu sempurna. Dina duduk di ruang tengah, menunggu. Ketika Andre keluar, ia berkata, sudah. Dia bilang apa? Dina bertanya. Dia capek, jawab Andre. Kamu jangan memancing.
Aku tidak memancing, kata Dina. Kadang bertanya saja sudah cukup, balas Andre. Malam itu, Andre mengatur jam tidur. Besok kita bangun pagi, katanya. Aku ingin kamu di rumah. Dina menoleh. Aku memang di rumah. Andre tersenyum kecil. Maksudku, jangan kemana-mana. Dina berbaring dengan punggung menghadap Andre. Ia mendengar langkah kaki Andre bangkit, lalu suara kunci diputar pelan di pintu kamar. Dina menahan napas. Kunci itu tidak dikunci penuh, hanya setengah putaran, cukup untuk bunyi kecil yang bisa disangkal sebagai kebiasaan. Kenapa dikunci? Dina bertanya pelan. Angin, jawab Andre. Biar tidak berisik. Dina tidak membalas. Ia memejamkan mata, memusatkan perhatian pada suara rumah. Setiap bunyi kini memiliki arti. Jam dinding, pipa air, langkah Andre yang kembali ke ranjang. Ketika Andre tertidur, Dina membuka mata. Cahaya dari celah pintu menyisakan garis tipis di lantai. Ia teringat vas yang retak, lampu yang mati siang hari, pintu yang kini selalu terbuka atau tertutup sesuai kehendak Andre. Semua tersusun rapi, terlalu rapi. Dina berguling pelan, meraih ponselnya. Tidak ada pesan. Tidak ada catatan. Hanya dirinya dan rumah yang terasa semakin sempit. Ia mematikan layar, menarik selimut hingga ke dada. Perasaan itu kembali, bukan takut yang meledak, melainkan tekanan yang menetap. Seperti mata yang tak terlihat, mengikuti setiap geraknya. Dina memejamkan mata, menyadari bahwa di rumahnya sendiri, ia tidak lagi berjalan bebas. Dina bangun dengan kesadaran penuh akan setiap gerakan kecil di sekitarnya. Ia tidak lagi terkejut oleh kebiasaan baru Andre. Ia mencatatnya. Cara Andre bangun lebih dulu. Cara ia merapikan tempat tidur dengan presisi berlebihan. Cara ia memastikan tirai tertutup sebelum meninggalkan kamar. Semua terasa wajar jika dilihat satu persatu. Bersama-sama, semuanya terasa seperti pola. Ia menunggu Andre pergi sebelum bergerak. Pagi itu, Andre berpamitan singkat dan menutup pintu dengan hati-hati. Dina berdiri beberapa detik, mendengarkan langkah yang menjauh, lalu mulai menjalani hari dengan ritme yang sama seperti kemarin. Tenang di permukaan, penuh perhitungan di dalam. Di dapur, Dina membersihkan rak bawah. Ia memindahkan satu persatu barang yang jarang disentuh. Ketika tangannya meraih kotak kecil di sudut, ia berhenti. Kotak itu ringan, terbuat dari plastik buram, berisi bohlam cadangan dan kabel. Dina membuka tutupnya. Ada satu bohlam yang tampak berbeda, lebih baru, permukaannya masih bening, tidak seperti yang lain yang kusam. Ia mengingat kata-kata nenek Yati tentang lampu yang mati lalu menyala kembali. Dina menutup kotak itu tanpa mengambil apapun, namun catatan kecil terbuat di kepalanya. Ia melanjutkan ke ruang tengah. Vas kecil di rak sudut kembali menarik perhatiannya. Dina tidak menyentuhnya kali ini. Ia hanya memperhatikan garis retaknya, retak halus yang berhenti tepat sebelum bibir vas, seolah benda itu jatuh miring dan tertahan. Dina memiringkan kepala, membayangkan posisi jatuhnya. Vas itu tinggi, beratnya seimbang. Jika jatuh sendiri, retaknya seharusnya berbeda. Pemikiran itu singkat, namun cukup untuk membuat Dina menelan ludah. Dina ke kamar nenek Yati membawa sarapan. Nenek Yati menatapnya, lalu mengalihkan pandangan ke meja kecil. Dina mengikuti arah pandang itu dan melihat jam kecil di sana. Jam yang jarumnya bergerak, namun waktunya tidak tepat. Jam ini sering berhenti, tanya Dina. Tidak, jawab nenek Yati. Dulu selalu tepat. Dulu, ulang Dina pelan. Nenek Yati mengangguk. Setelah hari itu, jamnya sering diatur ulang. Diatur oleh siapa? Dina bertanya, nadanya ringan. Nenek Yati tidak menjawab. Ia memejamkan mata sejenak. Dina tidak memaksa. Ia membantu nenek Yati makan, lalu merapikan meja. Saat mengambil piring, Dina melihat bekas gores kecil di tepi meja. Bekas yang tidak baru, namun jelas pernah diperbaiki. Catnya sedikit lebih tebal di satu sisi. Dina menyentuhnya dengan ujung jari, merasakan tekstur yang tidak rata. Ketika Andre pulang siang itu, Dina memperhatikannya dari jauh. Andre masuk, menggantung jaket, lalu langsung menuju kamar nenek Yati.
Dina tidak mengikuti. Ia menunggu di dapur, mendengarkan nada suara Andre. Tenang, terukur. Terlalu terukur. Andre keluar beberapa menit kemudian. Dia tidur, katanya. Dina mengangguk. Baik. Andre membuka kulkas, lalu menutupnya. Kamu beres-beres hari ini? Iya, jawab Dina. Rak bawah. Andre menoleh cepat. Jangan pindahkan barang-barang lama. Aku tahu letaknya. Sudah aku rapikan kembali, kata Dina, menjaga nada. Andre mengangguk, tapi matanya menyapu dapur, seolah memastikan. Lebih baik kamu fokus ke nenek. Sore hari, Dina mencuci pakaian. Saat memeriksa saku celana Andre, ia menemukan serpihan kecil, pecahan tipis berwarna putih. Bukan kaca jendela, terlalu tebal untuk itu. Dina memegangnya di bawah cahaya. Keramik? Ia membandingkannya dengan ubin kamar mandi, berbeda. Dengan tepi piring di dapur, berbeda. Dina menaruh serpihan itu di telapak tangan, ragu. Ia membilasnya, mengeringkannya, lalu meletakkannya di lipatan kain tanpa suara. Malam datang. Andre duduk menonton, volume rendah. Dina duduk di sisi lain, melipat kain. Ia menyebutkan hal kecil, seolah tak penting. Jam di kamar nenek sering salah. Andre menoleh sekilas. Sudah tua. Jamnya. Dina bertanya. Andre tersenyum tipis. Barang-barang tua suka begitu. Dina mengangguk. Ia tidak menantang. Ia menunggu. Andre kembali menatap layar. Dina merasakan jarak itu, bukan jarak fisik, melainkan jarak penjelasan. Sebelum tidur, Dina ke kamar nenek Yati lagi. Ia memastikan lampu kecil menyala. Nenek Yati membuka mata. Kamu menemukan sesuatu, katanya pelan. Hal kecil, jawab Dina. Belum tentu apa-apa. Nenek Yati mengangguk. Yang kecil sering diabaikan. Dina mematikan lampu utama dan keluar. Di kamar, Andre sudah berbaring. Dina berbaring di sisi lain, memandangi langit-langit. Ia memikirkan bohlam baru di kotak lama, jam yang diatur ulang, retak pada vas, serpihan putih di saku. Tidak ada yang berdiri sendiri sebagai jawaban. Namun bersama-sama, semuanya membentuk pertanyaan yang semakin jelas. Dina bangkit pelan, membuka laci kecil di meja samping ranjang. Ia mengambil amplop kosong. Dengan hati-hati, ia memasukkan serpihan kecil itu ke dalamnya, melipat rapat, lalu menyelipkannya di balik buku catatan yang jarang disentuh. Dina menutup laci, mengembalikan napasnya ke ritme semula. Ia kembali berbaring. Andre bergerak sedikit, lalu diam. Dina memejamkan mata dengan keputusan yang tenang dan dingin. Apapun arti detail-detail itu, ia akan menyimpannya, tidak untuk ditunjukkan, tidak untuk ditanya, hingga saatnya tiba. Lanjutkan Dina menjalani hari dengan kehati-hatian yang semakin halus. Ia tidak lagi bergerak cepat atau terlalu lama di satu tempat. Setiap tindakan dipilih agar tampak wajar, seperti kebiasaan lama yang tak berubah. Namun di dalam dirinya, jarak antara apa yang dilihat dan apa yang dikatakan makin melebar, menekan tanpa suara. Andre lebih sering berada di rumah. Bukan dengan kehadiran yang hangat, melainkan seperti bayangan yang berpindah dari satu sudut ke sudut lain. Ia merapikan barang-barang yang tidak berantakan, menanyakan hal-hal yang sudah ia ketahui jawabannya, dan mengulang kalimat dengan variasi kecil, seakan memastikan tidak ada yang terlewat. Dina menjawab seperlunya, mengangguk pada waktu yang tepat. Lampu kamar nenek jangan dimatikan, kata Andre pagi itu, ketika Dina hendak keluar kamar. Tidak aku matikan, jawab Dina. Andre berhenti di ambang pintu, menoleh. Bagus. Kata itu terdengar seperti penilaian, bukan persetujuan. Di dapur, Dina menyeduh teh. Tangannya gemetar tipis saat menuang air panas, namun ia menahan diri. Andre duduk di meja, memerhatikan. Dina merasakan tatapannya tanpa perlu menoleh. Kamu kelihatan capek, kata Andre. Sedikit, jawab Dina. Jangan memaksakan, lanjut Andre. Aku bisa urus nenek. Dina menatapnya. Aku tidak memaksakan. Andre tersenyum singkat, lalu berdiri. Aku hanya khawatir.
Kekhawatiran itu terasa seperti pagar yang dipasang semakin rapat. Dina membiarkannya berdiri di sana, tidak menantang, tidak mendekat. Menjelang siang, Dina ke kamar Nenek Yati. Pintu terbuka setengah, seperti biasa. Dina mengetuk ringan, lalu masuk. Nenek Yati menatap jendela, bahunya kaku. Ketika Dina mendekat, Nenek Yati menggenggam pergelangan tangannya. "Dia ada di mana?" bisik Nenek Yati. "Di luar," jawab Dina pelan. "Kenapa, Nek?" Nenek Yati menelan ludah. "Aku dengar langkahnya." "Langkah?" Dina menoleh ke pintu. "Tidak sekarang," kata Nenek Yati cepat. "Tadi." Dina duduk, menurunkan suara. "Apa yang Nenek dengar?" "Dia berhenti lama di depan pintu," jawab Nenek Yati. "Tidak masuk. Tidak pergi." Dina mengangguk. Ia teringat kebiasaan Andre berdiri sejenak sebelum masuk ruangan, seperti memastikan suasana. Mungkin dia hanya memastikan. "Dia memastikan aku diam," balas Nenek Yati. Kata-katanya keluar tanpa emosi. Justru itu yang membuat Dina merinding. Dina membantu Nenek Yati minum. Tangannya lembut, gerakannya terukur. "Nenek jangan bicara terlalu banyak," katanya, memilih kata dengan hati-hati. "Istirahat." Nenek Yati menatapnya, mata keruhnya memantulkan kecemasan yang tertahan. "Aku mencoba." Ketika Dina keluar, Andre sudah menunggu di lorong. "Dia bicara apa?" "Hal kecil," jawab Dina. "Obatnya." Andre mengangguk, namun tatapannya menajam. "Kamu lama." "Ada yang tumpah," kata Dina, singkat. Andre tidak bertanya lebih lanjut. Ia melangkah pergi, tetapi Dina merasakan sisa kecurigaan yang tertinggal di udara. Sore itu, hujan turun tipis. Andre menutup jendela satu persatu, mengunci dengan teliti. Dina memperhatikannya dari kursi. "Cuacanya tidak terlalu buruk," kata Dina. "Angin," jawab Andre. "Bisa bikin pintu berisik." Dina mengangguk. Ia menyadari Andre memeriksa saklar lampu, memastikan semua menyala sesuai urutan. Ketika Dina berdiri untuk mematikan lampu di sudut, Andre berkata cepat, "Biarkan." "Kenapa?" "Lebih terang," jawab Andre. "Biar kelihatan." Kata terakhir itu jatuh pelan namun berat. Malam datang dengan ketegangan yang mengendap. Andre duduk di ruang tengah, tidak menonton apapun, hanya menatap layar hitam. Dina melipat kain, tangannya berhenti ketika Andre berbicara. "Kamu akhir-akhir ini berbeda," kata Andre. "Berbeda bagaimana?" Dina bertanya. "Lebih diam," jawab Andre. "Biasanya kamu banyak tanya." Dina tersenyum tipis. "Mungkin aku belajar." Andre menoleh. "Belajar apa?" "Menjaga rumah tetap tenang," jawab Dina. Andre memandangi Dina lebih lama dari biasanya. Ada momen singkat, seperti jeda napas, di mana Dina merasa Andre hampir mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak keluar. Namun Andre mengalihkan pandangan. "Bagus." Malam semakin larut. Dina ke kamar Nenek Yati untuk terakhir kali. Pintu terbuka sedikit. Nenek Yati tampak gelisah, jari-jarinya meremas selimut. Dina duduk di sisi ranjang. "Nek," bisik Dina. "Aku di sini." Nenek Yati menoleh, matanya basah. "Dia tahu," katanya cepat. "Aku merasa dia tahu." "Tahu apa?" Dina bertanya. "Bahwa aku tidak lupa," jawab Nenek Yati. Nafasnya pendek. "Bahwa aku ingat potongannya." Dina menggenggam tangan Nenek Yati. "Tidak apa-apa. Aku di sini." Nenek Yati menggeleng pelan. "Aku tidak takut mati," katanya. "Aku takut kalau kamu ikut terseret." Dina menahan napas. "Aku berhati-hati." "Dia mendengar," bisik Nenek Yati. "Aku dengar lantai berderit tadi malam." Dina menoleh ke pintu. Tidak ada apa-apa. Namun perasaan diawasi itu kembali. Lebih dekat. "Istirahat, Nek," kata Dina lembut. Nenek Yati memejamkan mata, lalu membukanya lagi dengan tiba-tiba. Tangannya mencengkeram lengan Dina. "Jika sesuatu terjadi," katanya terbata, "jangan percaya ketenangannya."
Dina ingin bertanya, ingin menenangkan, namun langkah kaki terdengar di lorong. Andre berhenti tepat di luar pintu. Dina berdiri, merapikan selimut, dan membuka pintu. Andre menatap mereka berdua. Sudah malam, katanya. Nenek harus tidur. Dina mengangguk dan keluar. Andre masuk, menutup pintu perlahan. Dina berdiri di lorong, mendengarkan. Tidak ada suara, hanya keheningan yang terlalu rapi. Ketika Dina kembali ke kamar, ia berbaring dengan mata terbuka. Dari kamar sebelah, terdengar suara nenek Yati bernafas tidak teratur, pendek, terputus. Dina meremas ujung selimut, menyadari bahwa ketakutan itu tidak lagi tersembunyi. Ia telah berpindah tangan, menetap di dada nenek Yati, menunggu sesuatu yang tak berani diucapkan. Pagi datang tanpa tanda yang jelas. Tidak ada perubahan cahaya yang terasa menenangkan, hanya rutinitas yang bergerak dengan langkah hati-hati. Dina bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, memilih menu yang sama agar tidak memancing komentar. Ketika Andre keluar kamar, ia menyapanya dengan nada netral. "Kopi?" tanya Dina. Andre mengangguk. "Seperti biasa." Mereka duduk berhadapan. Andre menatap cangkirnya lebih lama dari yang diperlukan. Dina memperhatikan gerakannya dari sudut mata, menunggu momen yang terasa tertunda sejak malam sebelumnya. "Aku ingin bicara," kata Andre akhirnya. Dina mengangkat kepala, memasang ekspresi waspada yang ia lunakkan dengan senyum kecil. "Tentang apa?" "Tentang nenek," jawab Andre. "Dan tentang kita." Dina mengangguk pelan. Ia menahan diri untuk tidak terlihat terlalu siap. "Aku mendengarkan." Andre menarik napas, lalu mengembuskannya perlahan. "Aku tahu kamu merasa aku mengontrol. Aku tidak bermaksud begitu." "Lalu maksudmu apa?" Dina bertanya lembut. "Aku hanya ingin melindungi," kata Andre. "Kondisi nenek sensitif. Rumah ini butuh keteraturan." Dina menatapnya, membiarkan jeda menggantung. "Keteraturan itu penting," katanya. "Setuju setengah." Andre melanjutkan, suaranya direndahkan. "Tentang kejadian dulu, ada hal-hal yang tidak ingin kuingat." Dina merasakan detak jantungnya naik, tetapi wajahnya tetap tenang. "Kejadian apa?" Andre menggeser kursinya, mendekat. "Malam itu, nenek jatuh. Aku panik. Aku tidak tahu harus bagaimana." "Jatuh?" Dina mengulang, pelan. "Ya," jawab Andre cepat. "Aku tidak langsung menemukan bantuan. Aku membuat keputusan yang buruk karena takut." Dina mengangguk, seolah menerima. "Keputusan seperti apa?" Andre menatap lantai. "Aku menggesernya ke tempat tidur. Aku pikir, akan lebih baik jika dia istirahat dulu." Dina merasakan ada celah dalam cerita itu. Ia tidak mengisinya. "Dan setelah itu?" "Setelah itu semuanya kacau," kata Andre. "Aku menyalahkan diriku sendiri." Dina menyentuh tangan Andre sebentar. "Kamu tidak sendirian." Andre menoleh, ekspresinya melembut. "Kamu mengerti, kan? Aku tidak jahat." "Aku tahu," jawab Dina. Kata-kata itu terasa pahit, tetapi ia ucapkan dengan nada meyakinkan. Andre tersenyum tipis. "Aku khawatir nenek memutarbalikkan ingatan karena sakitnya." Dina mengangguk. "Ingatan bisa rapuh. Makanya aku ingin kamu percaya padaku," kata Andre. "Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas." Dina menarik tangannya kembali perlahan. "Aku percaya." Kata itu keluar tanpa ragu. Andre terlihat lega. Ia berdiri, merapikan bajunya, seakan beban di pundaknya berkurang. "Terima kasih." Setelah Andre pergi ke kamar nenek, Dina membereskan meja. Tangannya bergerak cepat, pikirannya lebih cepat. Ia mengulang pengakuan Andre, menimbang setiap celah. Tidak ada pengakuan tentang penyebab utama. Tidak ada alasan jelas mengapa bantuan tidak dipanggil. Tidak ada penjelasan tentang waktu yang hilang. Siang hari, Dina masuk ke kamar nenek Yati. Andre sedang di luar. Nenek Yati menatap Dina dengan cemas yang tertahan. "Dia bicara," bisik nenek Yati. "Sedikit," jawab Dina. "Katanya itu kecelakaan."
Nenek Yati menutup mata, lalu membuka kembali. Dia memilih kata. Katanya. Selalu memilih. Dina duduk lebih dekat. Aku berpura-pura percaya. Nenek Yati menggenggam tangan Dina. Hati-hati. Aku tahu, kata Dina. Aku akan berhenti bertanya langsung. Nenek Yati mengangguk pelan. Dia lebih longgar jika merasa aman. Dina menyadari itu juga. Andre menjadi lebih ramah sore itu. Ia membiarkan Dina mengatur jadwal, bahkan menawarkan bantuan kecil. Kelonggaran itu terasa dibuat-buat, seperti tali yang diberi ruang agar pemiliknya lengah. Malam menjelang. Andre duduk di sofa, membaca sesuatu di ponsel. Dina duduk di dekatnya, menyandarkan kepala sebentar. Andre menepuk bahunya. Kita baik-baik saja, katanya. Ya, jawab Dina. Kita baik-baik saja. Di balik kata itu, Dina menyusun langkah. Ia akan mengamati tanpa bertanya, mencatat tanpa menyimpan apapun di tempat yang mudah ditemukan. Ia akan membiarkan Andre merasa unggul, merasa dipercaya, agar kebiasaannya kembali terbuka. Ketika lampu dipadamkan, Dina berbaring dengan mata terpejam. Di kepalanya, pengakuan setengah hati itu berputar, membentuk peta kecil. Ada bagian yang sengaja dikaburkan, dan di sanalah ia akan mulai. Pagi itu Dina bangun dengan kesadaran yang berbeda. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada keberanian mendadak yang dramatis. Hanya ketenangan yang mengeras pelan-pelan, seperti tanah basah yang mengering setelah hujan panjang. Ia bangkit dari ranjang dengan gerakan hati-hati, memastikan napasnya stabil sebelum membuka pintu. Andre sudah terjaga. Ia berdiri di dapur, membelakangi Dina, menata barang-barang dengan ketelitian yang khas. Dina memperhatikannya sejenak, lalu melangkah masuk. Kamu tidur nyenyak? Tanya Andre tanpa menoleh. Cukup, jawab Dina. Andre mengangguk. Bagus. Kata itu kembali terdengar seperti penilaian. Dina menyadarinya, namun kali ini ia tidak bereaksi. Ia menuang air minum untuk dirinya sendiri, lalu duduk. Tidak ada keinginan untuk menguji, tidak ada dorongan untuk mengorek. Yang ada hanya keputusan kecil. Tidak lagi menelan semuanya sendirian. Setelah sarapan, Dina ke kamar Nenek Yati. Seperti biasa, ia mengetuk pelan. Nenek Yati menatapnya dengan mata yang lebih waspada dari biasanya. Dia bicara lagi? Tanya Nenek Yati lirih. Tidak banyak, jawab Dina. Tapi aku mendengarkan. Nenek Yati mengangguk. Mendengarkan lebih berbahaya bagi orang seperti dia. Dina duduk di kursi dekat ranjang. Aku tidak akan diam, katanya. Tenang. Nenek Yati menatapnya lama. Kamu harus sabar. Aku tahu, jawab Dina. Aku tidak akan gegabah. Kata-kata itu juga ia ucapkan pada dirinya sendiri. Dina mulai mengubah kebiasaan kecil. Ia mencatat jam dengan lebih teliti, mengingat urutan peristiwa tanpa menuliskannya. Ia memilih waktu-waktu ketika Andre lengah untuk berada dekat Nenek Yati, bukan untuk bertanya, melainkan untuk mendengar. Siang hari, Andre mengajak Dina membereskan gudang kecil di belakang. Dina mengikutinya, menjaga wajahnya tetap netral. Andre membuka kotak-kotak lama, memindahkan barang dengan cepat. Tidak perlu disimpan, kata Andre, meletakkan beberapa benda ke sudut. Dina mengangguk. Terserah kamu. Andre berhenti sejenak, menoleh. Kamu berubah. Berubah. Dina bertanya. Lebih mudah, jawab Andre. Tidak banyak tanya. Dina tersenyum kecil. Aku belajar. Andre terlihat puas. Ia kembali bekerja. Dina memperhatikan cara Andre menghindari satu kotak tertentu, memindahkannya tanpa membuka. Dina tidak menatap terlalu lama. Ia menyimpan detail itu dalam ingatan, bukan untuk sekarang. Sore itu, Dina duduk di ruang tengah bersama Nenek Yati. Andre berada di kamar, pintu tertutup. Nenek Yati memegang tangan Dina, jari-jarinya dingin. Aku tidak bisa bicara lama, kata Nenek Yati. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak berhayal. Aku percaya, jawab Dina tanpa ragu. Nenek Yati menghela napas, lega sekaligus takut. Kebenaran tidak selalu ingin didengar. Aku siap, kata Dina.
Ia tidak tahu sepenuhnya apa artinya siap, tetapi kata itu terasa benar. Malam tiba. Andre kembali menjadi lebih ramah, lebih ringan. Dina menyadari pola itu. Setiap kali ia terlihat patuh, Andre melonggarkan kendali. Dina menerima keramahan itu tanpa membalas berlebihan. Ia menjaga jarak yang aman. Ketika Andre tertidur, Dina menatap langit-langit. Ia memikirkan hidup yang ia jalani selama ini, rumah yang terasa asing, keheningan yang dipaksakan. Ia menyadari bahwa diamnya selama ini bukan kehati-hatian, melainkan ketakutan yang dibungkus pengertian. Ia menggeser posisi, merapikan selimut. Keputusan itu kembali muncul. Lebih jelas, ia akan berpihak pada kebenaran, meski langkahnya kecil dan lambat. Ia tidak lagi menunggu izin untuk peduli. Dina memejamkan mata dengan napas teratur. Di dalam dirinya, tekad itu mengeras, tidak lagi rapuh. Ia tidak tahu bagaimana atau kapan, tetapi ia tahu kemana ia berdiri. Hari berjalan seperti biasanya, dan justru itu yang Dina manfaatkan. Ia membiarkan ritme lama berlanjut, jam bangun yang sama, urutan pekerjaan yang sama, bahkan intonasi suara yang sama ketika menjawab Andre. Tidak ada perubahan mencolok, hanya pergeseran kecil yang tidak terlihat dari luar. Andre terlihat lebih santai akhir-akhir ini. Ia menepuk meja dengan jari ketika menunggu kopi, bersenandung pelan saat merapikan rak. Dina mencatatnya sebagai tanda. Rasa aman Andre tumbuh dari keyakinan bahwa kendali masih di tangannya. Dina menjaga keyakinan itu tetap utuh. Di kamar Nenek Yati, Dina lebih banyak diam. Ia duduk, menyuapi, merapikan bantal. Ketika Nenek Yati ingin bicara, Dina menggeleng pelan, memberi isyarat agar menunggu. Bukan karena takut, melainkan karena waktu. Dina belajar bahwa kebenaran yang disimpan terlalu cepat bisa pecah di tangan yang salah. Sore itu, Andre mengajak Dina berjalan sebentar ke halaman. Udara lembab, tanah masih basah. Andre menunjuk sudut-sudut kecil yang ingin ia rapikan, berbicara tentang rencana sederhana. Dina mendengarkan, sesekali mengangguk. Kamu kelihatan lebih tenang, kata Andre. Mungkin karena aku berhenti melawan hal-hal kecil, jawab Dina. Andre tersenyum. Itu dewasa. Dina menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang tidak ingin ia perlihatkan. Ia tahu betul, yang berhenti melawan hal-hal kecil adalah orang yang sedang mengumpulkan tenaga untuk hal yang lebih besar. Malam hari, Dina membantu Andre menata kembali beberapa barang. Ia mengikuti arah yang Andre tentukan, menaruh benda-benda di tempat yang diminta. Ketika Andre berpaling, Dina mengingat posisi setiap benda, apa yang dipindah, apa yang ditinggalkan. Tidak ada yang ia sentuh tanpa alasan. Saat Andre masuk kamar mandi, Dina melangkah ke lorong. Ia berdiri sejenak, mendengarkan. Tidak ada suara selain aliran air. Dina masuk ke kamar Nenek Yati dengan langkah ringan. Nenek Yati menatapnya, seolah sudah menunggu. Bukan sekarang, bisik Dina, sangat pelan. Aku hanya ingin memastikan. Nenek Yati mengangguk, memahami. Dina merapikan selimut, menyelipkan bantal, lalu menyentuh pergelangan tangan Nenek Yati. Sebuah tekanan singkat, isyarat yang mereka sepakati tanpa kata. Aku ada. Kembali ke ruang tengah, Dina duduk dan menatap jam. Ia menyadari satu hal penting. Waktu-waktu tertentu selalu sama. Jam tertentu Andre selalu ke kamar mandi lebih lama. Jam tertentu ia lebih sibuk dengan pikirannya sendiri. Pola-pola kecil itu bukan kebetulan. Dina menyusunnya di kepalanya, seperti potongan peta yang mulai bertemu tepiannya. Hari berikutnya, Dina meminta izin sederhana. Aku ingin bereskan lemari kecil di ruang belakang. Isinya campur. Andre menoleh sekilas. Tidak perlu. Nanti saja. Tidak lama, kata Dina, ringan. Biar rapi. Andre mengangkat bahu. Baik, tapi aku ikut. Dina mengangguk tanpa ragu. Ia tidak berharap kebebasan penuh. Yang ia perlukan hanyalah melihat bagaimana Andre bereaksi terhadap niatnya. Ketika mereka mulai, Andre berdiri terlalu dekat. Tangannya cepat menutup satu laci sebelum Dina membukanya. Yang itu nanti, kata Andre. Dina tidak bertanya. Baik. Ia mencatatnya. Ada wilayah yang Andre lindungi tanpa alasan jelas.
Dina menyingkir, memilih laci lain. Andre tampak lega. Dina menyimpan reaksi itu. Siang menjelang, Andre pergi sebentar keluar rumah. Dina tidak bergerak cepat. Ia menunggu beberapa menit, memastikan langkah kaki benar-benar menjauh. Lalu ia berdiri, berjalan dengan tenang, bukan tergesa. Ia membuka jendela sedikit, membiarkan cahaya masuk, agar semua terlihat biasa. Di kamar Nenek Yati, Dina duduk dan berbicara tentang hal-hal ringan. Tentang cuaca, tentang makanan. Ia menunggu sampai napas Nenek Yati teratur. Jika nanti aku bertanya hal kecil, kata Dina pelan, jawab dengan ya atau tidak. Nenek Yati mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kapan? Bukan sekarang, jawab Dina. Aku belum siap. Ketika Andre kembali, Dina sudah di dapur. Ia menyambutnya seperti biasa. Andre tidak curiga. Malam itu, Dina tidur dengan mata terpejam, tetapi pikirannya bergerak. Ia mengulang pola, menyusun urutan. Rencana itu tidak pernah ia sebut sebagai rencana. Baginya, itu hanya serangkaian pilihan yang dibuat dengan tenang. Pagi berikutnya, Dina bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan, memastikan semuanya tampak normal. Saat Andre masih di kamar mandi, Dina melangkah ke ruang belakang. Ia berdiri di depan lemari kecil yang kemarin ditunda. Tangannya berhenti sejenak di gagang laci yang sama. Ia menarik napas, memastikan waktunya tepat. Lalu, dengan gerakan pelan dan terukur, Dina membuka laci itu untuk pertama kalinya. Hari berjalan seperti biasanya, dan justru itu yang Dina manfaatkan. Ia membiarkan ritme lama berlanjut, jam bangun yang sama, urutan pekerjaan yang sama, bahkan intonasi suara yang sama ketika menjawab Andre. Tidak ada perubahan mencolok, hanya pergeseran kecil yang tidak terlihat dari luar. Andre terlihat lebih santai akhir-akhir ini. Ia menepuk meja dengan jari ketika menunggu kopi, bersenandung pelan saat merapikan rak. Dina mencatatnya sebagai tanda. Rasa aman Andre tumbuh dari keyakinan bahwa kendali masih di tangannya. Dina menjaga keyakinan itu tetap utuh. Di kamar Nenek Yati, Dina lebih banyak diam. Ia duduk, menyuapi, merapikan bantal. Ketika Nenek Yati ingin bicara, Dina menggeleng pelan, memberi isyarat agar menunggu. Bukan karena takut, melainkan karena waktu. Dina belajar bahwa kebenaran yang disimpan terlalu cepat bisa pecah di tangan yang salah. Sore itu, Andre mengajak Dina berjalan sebentar ke halaman. Udara lembab, tanah masih basah. Andre menunjuk sudut-sudut kecil yang ingin ia rapikan, berbicara tentang rencana sederhana. Dina mendengarkan, sesekali mengangguk. Kamu kelihatan lebih tenang, kata Andre. Mungkin karena aku berhenti melawan hal-hal kecil, jawab Dina. Andre tersenyum. Itu dewasa. Dina menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang tidak ingin ia perlihatkan. Ia tahu betul, yang berhenti melawan hal-hal kecil adalah orang yang sedang mengumpulkan tenaga untuk hal yang lebih besar. Malam hari, Dina membantu Andre menata kembali beberapa barang. Ia mengikuti arah yang Andre tentukan, menaruh benda-benda di tempat yang diminta. Ketika Andre berpaling, Dina mengingat posisi setiap benda, apa yang dipindah, apa yang ditinggalkan. Tidak ada yang ia sentuh tanpa alasan. Saat Andre masuk kamar mandi, Dina melangkah ke lorong. Ia berdiri sejenak, mendengarkan. Tidak ada suara selain aliran air. Dina masuk ke kamar Nenek Yati dengan langkah ringan. Nenek Yati menatapnya, seolah sudah menunggu. Bukan sekarang, bisik Dina, sangat pelan. Aku hanya ingin memastikan. Nenek Yati mengangguk, memahami. Dina merapikan selimut, menyelipkan bantal, lalu menyentuh pergelangan tangan Nenek Yati. Sebuah tekanan singkat, isyarat yang mereka sepakati tanpa kata. Aku ada. Kembali ke ruang tengah, Dina duduk dan menatap jam. Ia menyadari satu hal penting. Waktu-waktu tertentu selalu sama. Jam tertentu Andre selalu ke kamar mandi lebih lama. Jam tertentu ia lebih sibuk dengan pikirannya sendiri. Pola-pola kecil itu bukan kebetulan. Dina menyusunnya di kepalanya, seperti potongan peta yang mulai bertemu tepiannya. Hari berikutnya, Dina meminta izin sederhana. Aku ingin bereskan lemari kecil di ruang belakang. Isinya campur. Andre menoleh sekilas.
Tidak perlu. Nanti saja. Tidak lama, kata Dina, ringan. Biar rapi. Andre mengangkat bahu. Baik. Tapi aku ikut. Dina mengangguk tanpa ragu. Ia tidak berharap kebebasan penuh. Yang ia perlukan hanyalah melihat bagaimana Andre bereaksi terhadap niatnya. Ketika mereka mulai, Andre berdiri terlalu dekat. Tangannya cepat menutup satu laci sebelum Dina membukanya. Yang itu nanti, kata Andre. Dina tidak bertanya. Baik. Ia mencatatnya. Ada wilayah yang Andre lindungi tanpa alasan jelas. Dina menyingkir, memilih laci lain. Andre tampak lega. Dina menyimpan reaksi itu. Siang menjelang, Andre pergi sebentar keluar rumah. Dina tidak bergerak cepat. Ia menunggu beberapa menit, memastikan langkah kaki benar-benar menjauh. Lalu ia berdiri, berjalan dengan tenang, bukan tergesa. Ia membuka jendela sedikit, membiarkan cahaya masuk, agar semua terlihat biasa. Di kamar Nenek Yati, Dina duduk dan berbicara tentang hal-hal ringan. Tentang cuaca, tentang makanan. Ia menunggu sampai napas Nenek Yati teratur. Jika nanti aku bertanya hal kecil, kata Dina pelan, jawab dengan ya atau tidak. Nenek Yati mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kapan? Bukan sekarang, jawab Dina. Aku belum siap. Ketika Andre kembali, Dina sudah di dapur. Ia menyambutnya seperti biasa. Andre tidak curiga. Malam itu, Dina tidur dengan mata terpejam, tetapi pikirannya bergerak. Ia mengulang pola, menyusun urutan. Rencana itu tidak pernah ia sebut sebagai rencana. Baginya, itu hanya serangkaian pilihan yang dibuat dengan tenang. Pagi berikutnya, Dina bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan, memastikan semuanya tampak normal. Saat Andre masih di kamar mandi, Dina melangkah ke ruang belakang. Ia berdiri di depan lemari kecil yang kemarin ditunda. Tangannya berhenti sejenak di gagang laci yang sama. Ia menarik napas, memastikan waktunya tepat. Lalu, dengan gerakan pelan dan terukur, Dina membuka laci itu untuk pertama kalinya. Laci itu tidak berderit ketika ditarik. Dina menganggapnya pertanda baik, atau justru peringatan. Di dalamnya tidak ada sesuatu yang dramatis. Tidak ada benda tajam atau kertas dengan tulisan mencolok. Hanya tumpukan kain lama, sebuah kotak kecil tanpa label, dan beberapa barang yang disusun terlalu rapi untuk sesuatu yang jarang dibuka. Dina tidak menyentuh apapun terlalu lama. Ia menggeser kain sedikit, cukup untuk melihat sisi kotak. Kotak itu terkunci. Dina mengembalikan kain seperti semula, menutup laci dengan gerakan yang sama tenangnya saat membukanya. Ia melangkah mundur tepat ketika suara pintu kamar mandi terbuka. Andre keluar, mengeringkan rambut dengan handuk. Matanya menyapu ruangan belakang, berhenti sejenak di lemari kecil. Dina berdiri di dapur, menuang air. "Kamu kesini?" tanya Andre. "Ambil gula," jawab Dina tanpa menoleh. Andre mendekat. Ia membuka lemari dapur, menutupnya, lalu membuka lagi. Gerakannya menjadi lebih cepat, seperti ingin memastikan sesuatu. Dina merasakan udara berubah. "Kamu yakin?" Andre bertanya. Dina menatapnya. "Yakin apa?" Andre berhenti. Ia menarik napas, lalu meletakkan handuk di kursi. "Tidak apa-apa." Hari itu Andre tidak banyak bicara. Namun tubuhnya bergerak tanpa henti. Ia memindahkan kursi sedikit, merapikan buku yang sudah rapi, memeriksa kunci pintu 2 kali. Dina memperhatikan dari jarak aman. Setiap tindakan Andre terasa seperti upaya menambal sesuatu yang mulai retak. Di kamar Nenek Yati, Dina duduk lebih lama. Nenek Yati menatap Dina dengan mata yang penuh tanya. "Dia gelisah," bisik Nenek Yati. "Aku tahu," jawab Dina. "Dia takut," lanjut Nenek Yati. Dina mengangguk. Ia tidak menyangkal. Ketakutan Andre kini tampak jelas dalam cara ia menghindari kontak mata, dalam caranya berdiri terlalu dekat ketika Dina melewati lorong. Sore itu, Andre menutup jendela lebih awal dari biasanya. Ia menggeser tirai dengan kasar, membuat ringnya beradu. Dina berada di ruang tengah, membaca tanpa benar-benar membaca. "Kamu jangan ke ruang belakang lagi," kata Andre tiba-tiba.
Dina mengangkat kepala. Kenapa? Tidak perlu, jawab Andre singkat. Banyak barang lama. Aku hanya bereskan, kata Dina. Andre berjalan mendekat. Ia berdiri tepat di depan Dina, terlalu dekat. Aku bilang tidak perlu. Dina menatapnya, menjaga suara tetap rendah. Baik. Andre menahan pandangannya beberapa detik, lalu berbalik. Ia mengusap wajahnya, berjalan mondar-mandir. Dina menyadari satu hal penting. Andre tidak lagi menyembunyikan kegelisahannya. Ia mulai menunjukkan batas dengan terang. Malam turun dengan cepat. Andre tidak menyentuh makan malamnya. Ia duduk di sofa, jari-jarinya mengetuk lutut tanpa irama. Dina membersihkan piring, membiarkan suara air mengalir lebih lama agar keheningan tidak menekan. Kamu buka laci itu? Andre bertanya dari ruang tengah. Dina mematikan keran. Ia menoleh, berjalan mendekat. Laci yang mana? Yang di ruang belakang, kata Andre. Suaranya datar, tetapi matanya tajam. Dina menghela napas kecil. Tidak. Andre berdiri. Ia melangkah ke arah Dina, lalu berhenti. Tangannya mengepal, lalu terbuka. Ia mengatur napas, jelas berusaha mengendalikan diri. Kalau kamu butuh sesuatu, kata Andre pelan, bilang aku. Dina mengangguk. Aku tahu. Andre tidak menjawab. Ia berbalik, masuk ke kamar, menutup pintu lebih keras dari biasanya. Dina berdiri beberapa detik, merasakan getaran pintu itu di dadanya. Ini bukan ledakan, tetapi cukup untuk menunjukkan retakan. Di kamar Nenek Yati, Dina mendapati napas Nenek Yati pendek. Dina duduk, memegang tangannya. Dia mencium bau, kata Nenek Yati lirih. Belum, jawab Dina. Baru merasa. Nenek Yati menatap Dina, takut dan berharap bercampur. Hati-hati. Aku akan lebih pelan, kata Dina. Larut malam, Andre keluar kamar. Ia berjalan ke ruang belakang, membuka lemari kecil. Dina mengintip dari balik pintu, tidak bergerak. Andre membuka laci, mengaduk kain, memeriksa kotak terkunci. Ia menghela napas lega, sementara. Lalu ia menutup laci dengan keras, seolah marah pada benda mati. Pagi berikutnya, Andre bangun lebih awal dari Dina. Ketika Dina keluar kamar, ia mendapati beberapa barang berpindah tempat. Lemari kecil kini dikunci dengan gembok kecil yang sebelumnya tidak ada. Kamu pasang kunci? Tanya Dina, menjaga nada. Andre menatapnya lama. Untuk keamanan. Keamanan siapa? Dina bertanya. Andre mengangkat bahu. Rumah ini. Dina mengangguk. Ia tidak tersenyum. Kalau begitu, beri aku kuncinya. Biar aku juga merasa aman. Andre terdiam. Tangannya merogoh saku, lalu berhenti. Ia tidak mengeluarkan apapun. Tidak perlu, katanya akhirnya. Dina menatapnya, tenang namun tegas. Kalau aku tidak boleh merasa aman di rumahku sendiri, itu masalah. Andre menelan ludah. Ia melangkah mundur setengah langkah, lalu berhenti. Untuk pertama kalinya, jarak di antara mereka bukan pilihan Dina. Jangan mulai, kata Andre, suaranya rendah dan tertekan. Dina berdiri tegak. Aku tidak mulai apapun. Aku hanya berhenti diam. Kata-kata itu menggantung di udara. Andre memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Konflik itu kecil, tidak meledak, namun cukup untuk menandai bahwa kendali Andre tidak lagi utuh. Gembok kecil di lemari ruang belakang tidak membuat Dina berhenti berpikir. Justru menyederhanakan arah. Sesuatu yang dikunci tanpa penjelasan selalu punya cerita. Dina tidak mencoba membukanya. Ia menunggu. Menunggu kebiasaan Andre kembali berbicara dengan caranya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketelitian yang meningkat. Andre semakin sering memeriksa pintu, semakin sering menata ulang barang yang tidak berubah. Dina mencatat waktu, bukan di kertas, melainkan di kepala. Jam berapa Andre meninggalkan ruangan, berapa lama ia menghilang, kapan ia terlihat paling gelisah. Polanya konsisten, dan konsistensi selalu meninggalkan jejak. Di kamar Nenek Yati, Dina memperlambat segalanya. Ia tidak lagi bertanya langsung.
Ia membiarkan ingatan datang seperti air, tidak dipaksa. Satu siang, ketika matahari jatuh miring ke lantai, Nenek Yati menghela napas panjang. Ada bau, kata Nenek Yati tiba-tiba. Bau apa, Nek? Dina bertanya, tidak mencondongkan tubuhnya terlalu dekat. Pembersih lantai, jawab Nenek Yati. Bukan yang biasa. Dina mengangguk. Ia ingat Andre pernah mengganti cairan pembersih beberapa hari sebelum kejadian itu, katanya agar lantai tidak licin. Dina tidak menanggapi saat itu. Sekarang, detail itu berdiri sendiri, tidak memaksa, namun jelas. Sore lain, Nenek Yati berkata pelan, aku tidak jatuh di kamar. Dina menatapnya. Di mana? Di dekat tangga kecil, jawab Nenek Yati. Aku ingat pegangan dingin. Bukan kayu. Pegangan tangga kecil di ruang belakang memang dari besi, dingin meski siang. Dina menelan napas. Ia tidak menunjukkan reaksi. Terima kasih, katanya saja. Potongan-potongan itu tidak pernah berdiri sebagai pengakuan. Mereka adalah kesan, tekstur, bau, suhu, hal-hal yang sulit dipalsukan oleh pikiran yang rapuh. Dina menyusunnya dengan tenang. Malam itu, Andre kembali memeriksa lemari terkunci. Dina melihat dari kejauhan, tidak bersembunyi, tidak mendekat. Andre membuka gembok, mengeluarkan kotak kecil, lalu menutupnya kembali dengan cepat. Gerakannya tergesa, namun terlatih. Esok paginya, Dina menawarkan bantuan. Aku ingin membersihkan ruang belakang. Aku tidak akan membuka apapun. Andre menatapnya, ragu. Tidak perlu. Aku hanya menyapu, kata Dina. Aku akan tinggalkan lemari itu. Andre mempertimbangkan, lalu mengangguk. Cepat. Dina menyapu dengan gerakan rapi. Ia tidak mendekati lemari. Namun dari sudut mata, ia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Bekas gesekan di lantai, tipis, lurus, menuju sudut tempat Nenek Yati pernah berkata ia berada. Bekas itu seperti jejak benda berat yang digeser singkat. Dina berhenti menyapu, berlutut, menyentuh lantai. Tidak lama. Cukup untuk memastikan. Lalu ia berdiri, menyelesaikan pekerjaannya, dan keluar tanpa komentar. Di kamar tidur, Dina duduk sendirian. Ia memutar ulang malam kejadian itu dari potongan yang kini utuh. Bau pembersih yang berbeda, lantai yang licin, pegangan besi yang dingin, jejak geseran, keputusan Andre yang buruk untuk memindahkan Nenek Yati tanpa bantuan. Semua masuk akal tanpa perlu ditambah-tambahi. Satu potongan terakhir datang tanpa dicari. Malam itu, Andre berbicara sambil membelakangi Dina. Aku menyesal. Menyesal apa? Dina bertanya, lembut. Tidak memanggil bantuan, jawab Andre. Aku pikir aku bisa mengatasinya sendiri. Dina mengangguk. Ia tidak bertanya kenapa. Ia tidak perlu. Pengakuan setengah itu kini menemukan tempatnya di antara potongan lain. Di kamar Nenek Yati, Dina duduk dan berkata pelan, aku mengerti. Nenek Yati menatapnya, mata tua itu berkaca. Akhirnya, Dina memegang tangan Nenek Yati, merasakan genggaman yang lebih tenang. Tidak ada lagi kebingungan di sana, hanya kelelahan yang dilepaskan. Malam menutup rumah dengan sunyi yang berbeda. Dina berbaring dan memejamkan mata. Tidak ada lagi pertanyaan yang berputar. Semua potongan telah menyatu, rapi dan masuk akal. Di dalam dadanya, kepastian itu berdiri kokoh. Bukan kemarahan, bukan ketakutan, melainkan keyakinan yang tenang. Pagi itu rumah terasa terlalu rapi. Bukan rapi yang menenangkan, melainkan rapi yang menekan. Seperti seseorang yang menyusun barang bukan untuk keindahan, tetapi untuk menutup jejak. Dina bergerak perlahan, memastikan suaranya tidak memantul berlebihan. Andre duduk di ruang tengah, menatap jendela tanpa benar-benar melihat keluar. Nek sudah bangun, kata Dina. Andre mengangguk tanpa menoleh. Bagus. Dina berhenti sejenak. Aku ingin kita bicara. Bertiga. Andre menoleh cepat. Ada kilatan waspada di matanya. Sekarang. Jawab Dina, datar. Andre berdiri, merapikan bajunya. Tidak perlu dibesar-besarkan. Dina tidak menjawab.
Ia berjalan ke kamar Nenek Yati. Pintu terbuka, cahaya masuk miring. Nenek Yati duduk dengan punggung disangga bantal, wajahnya tenang namun tegang. Dina berdiri di samping ranjang, Andre di dekat pintu, jarak yang sengaja dipilihnya. "Kamu ingin bicara apa?" tanya Andre. Suaranya dijaga tetap rendah. Dina menatapnya. "Tentang malam itu." Andre menghela napas, langkahnya maju setengah. "Aku sudah bilang." "Aku tahu," potong Dina. "Kamu bilang itu kecelakaan. Kamu bilang kamu panik." Andre menutup mulut, lalu membuka lagi. "Itu yang terjadi." Dina mengangguk. "Mari kita susun ulang, pelan-pelan." Andre mengernyit. "Untuk apa?" "Untuk memastikan," jawab Dina. Ia menoleh ke Nenek Yati. "Nek, aku akan bertanya hal sederhana. Jawab pelan." Nenek Yati mengangguk. "Apakah lantai malam itu licin?" tanya Dina. "Ya," jawab Nenek Yati. Andre menggerakkan rahangnya. "Aku membersihkan sore sebelumnya." Dina menatapnya. Dengan cairan yang berbeda. Andre membeku sepersekian detik. "Aku hanya..." "Pegangan apa yang Nenek sentuh?" Dina melanjutkan, tidak memberi ruang. "Besi," kata Nenek Yati. Andre menoleh tajam ke Nenek Yati. "Nenek salah ingat." Nenek Yati menggeleng. "Dingin." Dina melangkah satu langkah ke depan. Di ruang belakang. Andre tertawa kecil, terdengar dipaksakan. "Kamu menyimpulkan dari bau dan perasaan." "Dari jejak geseran di lantai," kata Dina. "Dari cara kamu mengunci lemari setelahnya. Dari caramu memilih kata saat menyesal." Andre mendekat, suaranya mengeras. "Kamu menuduhku." "Aku menyusun," jawab Dina tenang, tanpa menambah apapun. Andre mengusap wajahnya. "Aku tidak menyakiti siapapun." Dina menatapnya lurus. "Kamu membuat pilihan." Sunyi jatuh. Andre menoleh ke Nenek Yati. Suaranya melunak tiba-tiba. "Aku hanya ingin melindungi." "Melindungi siapa?" tanya Dina. Andre membuka mulut, lalu menutupnya. Tangannya mengepal, lalu terbuka lagi. Ia berjalan mondar-mandir, berhenti di dekat jendela. "Aku tidak memanggil bantuan karena takut." "Takut apa?" Dina mendesak, tetap tenang. "Takut kehilangan kendali," kata Andre akhirnya. "Takut disalahkan." Nenek Yati menatapnya lama. "Kamu lebih takut pada dirimu sendiri," katanya pelan. Andre berbalik. Nenek tidak mengerti. "Aku mengerti," jawab Nenek Yati. "Kamu menggeserku. Kamu meninggalkanku." Andre terdiam. Nafasnya tidak teratur. "Aku pikir aku bisa memperbaikinya." "Dengan diam?" tanya Dina. Andre menunduk. "Dengan waktu." Dina menggeleng. "Waktu tidak menyembuhkan keputusan." Andre melangkah mendekat ke ranjang. "Aku tidak bermaksud." "Tidak bermaksud bukan tidak terjadi," kata Dina. Andre menatap Dina, mata merah. "Kamu berdiri di pihak siapa?" Dina menjawab tanpa ragu. "Kebenaran." Andre tertawa pendek, pahit. "Kebenaran versi siapa?" Dina menoleh ke Nenek Yati. Versi yang tidak berubah meski ditanya pelan. Andre terduduk di kursi. Bahunya turun. "Aku tidak berniat mencelakai. Namun akibatnya ada," kata Dina. "Dan kamu memilih menutupinya." Andre menutup wajahnya dengan tangan. Suaranya pecah. "Aku takut." Dina tidak mendekat. Takut itu manusiawi. Menyembunyikan akibatnya bukan. Nenek Yati menarik napas panjang. "Aku tidak meminta balas dendam," katanya. "Aku meminta kamu berhenti bersembunyi." Andre mengangkat kepala, mata berkaca. "Aku tidak tahu harus bagaimana." Dina menjawab pelan, tegas. Dengan mengakui sepenuhnya. Andre menelan ludah. Ia menatap lemari terkunci di benaknya, pada malam yang berulang. "Aku membersihkan lantai terlalu banyak. Aku menyuruhnya diam. Aku memindahkannya karena panik. Aku tidak memanggil bantuan." Kata-kata itu jatuh satu persatu.
tanpa hiasan. Pertahanannya runtuh bukan oleh teriakan, melainkan oleh keheningan yang tak lagi bisa ia isi dengan alasan. Nenek Yati memejamkan mata, air mata mengalir. Dina berdiri tegak, merasakan sesuatu selesai di dalam dirinya. Tidak ada lagi tempat bagi Andre untuk bersembunyi, bahkan dari dirinya sendiri. Keheningan setelah pengakuan itu tidak langsung pecah. Rumah seakan menahan napasnya sendiri. Andre duduk dengan bahu jatuh, tatapannya kosong. Nenek Yati memejamkan mata, bukan untuk lari, melainkan untuk menutup luka yang baru saja terbuka sepenuhnya. Dina berdiri di antara mereka, merasakan garis tipis yang kini memisahkan masa lalu dari apapun yang akan datang. Tidak ada teriakan. Tidak ada dorongan. Yang ada hanya kenyataan yang akhirnya berdiri tanpa penyangga. Aku akan keluar sebentar, kata Dina, pelan namun tegas. Andre mengangkat kepala. Kemana? Ke tempat yang seharusnya, jawab Dina. Andre tidak bertanya lagi. Ia tahu, dan ketahuan itu bukan lagi soal bukti, melainkan soal keberanian Dina memilih arah. Nenek Yati membuka mata dan menatap Dina. Ada rasa terima kasih yang tidak membutuhkan kata. Dina berjalan ke kamar, mengambil benda-benda kecil yang selama ini ia simpan di tempat paling aman. Ingatan yang ia rangkai rapi, detail yang ia yakini, dan ketenangan yang ia kumpulkan perlahan. Tidak ada amplop tebal, tidak ada drama. Hanya keputusan yang sudah matang. Ketika Dina keluar rumah, udara terasa berbeda. Langkahnya mantap, meski dadanya berat. Setiap meter yang ia tempuh adalah jarak yang ia ciptakan dari kehidupan yang pernah ia anggap rumah. Ia tidak menoleh ke belakang. Waktu berlalu tanpa rasa. Dina duduk, menunggu, menjawab seperlunya. Ia tidak menjelaskan dengan nada mendakwa. Ia menyampaikan apa yang ia tahu, apa yang ia saksikan, dan apa yang ia yakini. Tidak lebih, tidak kurang. Di sela-sela kalimatnya, Dina menjaga satu hal, martabat. Milik Nenek Yati, dan miliknya sendiri. Saat semua selesai, Dina keluar dengan langkah yang lebih ringan dan hati yang lebih kosong. Kelegaan itu datang. Ya. Seperti napas yang akhirnya sampai ke dasar paru-paru. Namun bersamanya, ada kehilangan yang tak bisa dipungkiri. Kehilangan seseorang yang pernah ia cintai, dan kehidupan yang pernah ia rawat dengan sungguh-sungguh. Sore menjelang ketika Dina kembali ke rumah. Andre duduk di tempat yang sama. Ia menatap Dina tanpa bertanya. Tidak ada lagi ruang untuk tawar-menawar. Aku sudah menyerahkan semuanya, kata Dina. Andre mengangguk pelan. Aku tahu. Nenek Yati memanggil Dina dengan suara lemah. Dina mendekat, duduk di sisi ranjang. Tangan mereka bertaut, hangat dan nyata. Terima kasih, kata Nenek Yati. Dina menggeleng. Ini bukan tentang terima kasih. Nenek Yati tersenyum tipis. Ini tentang memilih. Dina mengangguk. Ia menoleh ke arah Andre. Ada rasa iba yang muncul tanpa diminta, namun tidak mengaburkan batas. Ia tidak datang untuk menghibur, juga tidak untuk menghukum. Keputusan itu sudah ia serahkan ke tempatnya. Malam turun dengan lembut. Andre berdiri, mengambil jaketnya. Ia berhenti di ambang pintu, menoleh sekali lagi. Aku minta maaf, katanya, suara serak. Dina menjawab tenang. Aku tahu. Andre pergi. Pintu tertutup tanpa suara keras. Rumah tidak runtuh, tidak juga menjadi sunyi total. Ia hanya berubah. Dina duduk di ruang tengah, memandang lampu yang menyala stabil. Di dalam dadanya, kelegaan dan kehilangan berdampingan, tidak saling meniadakan. Ia merasakan duka atas apa yang berakhir, dan ketenangan atas pilihan yang tepat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dina tahu ia tidak lagi menahan apapun. Pagi datang dengan cahaya yang tidak tergesa. Dina membuka jendela dan membiarkan udara masuk, tidak sekadar mengganti pengap, tetapi juga menghapus sisa-sisa ketegangan yang lama bertahan di sudut-sudut rumah. Tidak ada langkah kaki Andre, tidak ada suara pintu yang ditutup terlalu hati-hati. Keheningan kali ini tidak mengancam. Ia sekadar ada, lapang dan jujur. Dina menyiapkan sarapan dengan gerakan sederhana. Ia tidak lagi mengatur nada langkahnya, tidak lagi mengukur volume suara. Cangkir diletakkan di meja tanpa ragu.
Saat ia memanggil Nenek Yati, suaranya terdengar lebih bulat, lebih utuh. Nenek Yati sudah duduk, selimut terlipat rapi. Wajahnya masih menyimpan kelelahan, namun matanya tidak lagi waspada. Ada ruang di sana, seperti halaman yang dibersihkan dari semak. Kita pelan-pelan, kata Dina sambil menyodorkan teh. Nenek Yati mengangguk. Pelan itu cukup. Mereka sarapan tanpa banyak bicara. Diam yang terjadi tidak lagi menekan. Dina memperhatikan detail kecil yang dulu terlewat. Cara Nenek Yati mengaduk gula. Bagaimana ia berhenti sejenak sebelum menyesap. Setiap gerak terasa dipilih, bukan dipaksakan. Hari-hari berikutnya membentuk ritme baru. Dina mengatur ulang rumah, bukan untuk menghapus masa lalu, melainkan untuk memberi tempat bagi kenyataan. Lemari ruang belakang dibuka. Gembok kecil dilepas. Dina menyisihkan barang yang tidak lagi perlu, menyimpan yang masih berguna. Kotak kecil itu tidak ia sentuh lama. Ia menaruhnya di tempat yang aman, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa kebenaran tidak harus disembunyikan. Nenek Yati lebih sering duduk dekat jendela. Dina menemani, kadang membaca, kadang hanya hadir. Ingatan datang dan pergi tanpa dipanggil. Jika Nenek Yati berbicara, Dina mendengarkan. Jika ia diam, Dina menghormati. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menyaring kata. Suatu sore, Nenek Yati berkata pelan, "Aku merasa rumah ini berubah." "Bagian mana?" Dina bertanya. "Udara," jawab Nenek Yati. "Lebih ringan." Dina tersenyum kecil. Ia tahu itu bukan sekadar udara. Itu adalah kejujuran yang tidak lagi ditahan. Dina mulai merawat dirinya sendiri dengan cara-cara kecil. Ia berjalan pagi, menyiram tanaman, menulis daftar sederhana tentang hal-hal yang ingin ia jaga. Tidur cukup, makan teratur, bicara jujur. Tidak ada target besar. Hanya komitmen untuk tidak mengabaikan diri sendiri. Di malam hari, Dina duduk di ruang tengah dengan lampu yang tidak terlalu terang. Ia memikirkan perjalanan yang telah dilaluinya, bagaimana diam pernah terasa aman, lalu berubah menjadi beban. Ia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ia mengakui ketakutan itu sebagai bagian dari proses, bukan kegagalan. Nenek Yati mendekat dengan kursi rodanya. "Aku menyesal," katanya suatu malam. "Aku meminta kamu terlibat." Dina menggeleng. "Aku memilih." Nenek Yati menatapnya, mata berkaca. "Kamu kuat." Dina tersenyum. "Aku belajar." Belajar bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Bahwa keberanian bisa berupa langkah kecil yang konsisten. Bahwa kehilangan dan kelegaan bisa hadir bersamaan tanpa saling meniadakan. Rumah itu kini menyimpan jejak yang tidak disapu habis. Dina tidak ingin lupa. Ia ingin ingat dengan cara yang sehat, tanpa ketakutan, tanpa pengingkaran. Setiap ruangan kembali menjadi apa adanya. Tempat tinggal, bukan panggung kendali. Suatu pagi, Dina berdiri di ambang pintu, memandang halaman. Ia merasakan kesedihan yang lembut, tidak menusuk. Ia juga merasakan harapan yang tidak berisik. Hidup baru tidak datang dengan janji berlebihan. Ia datang dengan kesempatan untuk jujur, setiap hari. Dina menutup pintu, bukan untuk mengurung, melainkan untuk menjaga. Di dalam rumah yang akhirnya jujur, ia berjalan dengan langkah tenang, membiarkan masa depan terbuka tanpa perlu dipaksa. Cerita ini mengingatkan kita bahwa luka terbesar sering lahir bukan dari niat jahat, melainkan dari pilihan yang salah saat takut dan ingin mengendalikan keadaan. Diam demi menjaga kedamaian, seringkali justru memperpanjang penderitaan. Keberanian tidak selalu berupa perlawanan keras. Kadang ia hadir sebagai kejujuran, kesabaran, dan keputusan untuk berpihak pada kebenaran, meski itu berarti kehilangan sesuatu yang kita cintai. Jika suatu hari kalian berada di posisi harus memilih antara menjaga citra atau menjaga nurani, ingatlah. Kebenaran mungkin menyakitkan di awal, tetapi hanya kejujuran yang memberi ruang untuk pulih dan melanjutkan hidup dengan tenang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menemani, menguatkan, dan menjadi pengingat bahwa setiap orang berhak atas hidup yang jujur dan aman. Jaga hati, jaga nurani, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.
Berikut adalah hoax awal pembuka untuk cerita ini berbentuk satu kalimat 3 baris. Aku mengira rumah ini aman. Sampai nenek suamiku yang lumpuh berbisik meminta balas dendam. Dan aku sadar, kejahatan itu tinggal satu atap denganku.